lebih bermanfaat. Jadi hari ini kita akan membahas tips-tips seputar menjadi mahasiswa baru di tahun 2020. Bersama saya Hamzah Raka, mahasiswa FK UNER Surabaya. Sebelum itu, selamat bagi adik-adik di tahun 2020 yang telah diterima di FK UNER ataupun di Universitas Airlangga, khususnya jalur SNMPTN. Bagi yang SBMPTN juga kurang tahu pengumumannya kapan, tapi semoga diterima di fakultas yang kalian inginkan. Selamat dan juga semangat, dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, kita masuk ke tips yang pertama, yaitu cari tahu semua informasi tentang kuliahmu. Jadi khususnya anak rantau seperti saya dari Lombok ke Surabaya itu kan, yang pertama itu harus cari informasi kontak, baik itu kontak HP, WA, Line. Kontak ini yang akan kalian tanyakan mengenai seputar perkuliahan kalian, seperti pendaftaran ulang kapan, terus ospek juga kapan, dan keperluan apa saja yang kalian perlukan untuk kuliah nanti. Terus tips-tips sederhana yang bisa kalian lakukan, bisa cari kontaknya di website resmi dari universitas kalian. Terus bisa juga mencari akun sosial media resmi seperti di Instagram, Facebook, maupun di Twitter. Terus kedua, belilah perlengkapan secukupnya. Nah, sini nanti pas kita baru-baru masuk dari universitas itu bakal banyak banget pre-order yang menghampiri kita. Nah, terus contohnya ini di kampus saya, Universitas Airlangga FK UNER, jual buku soal dan materi lengkap 1 semester. Nah, jadi dia itu jual buku lengkap banget soal dan materi, atau juga bisa seperti perlengkapan-perlengkapan kuliah, tensimeter, stetoskop, jas lab, dan lain-lain. Nah, terus bakal banyak banget tawaran diskon sepaket. Nah, kalau nanti nggak bijak dalam menentukan apa saja kebutuhan dan keinginan, itu bakal lumayan rugi lah. Misalnya gini, kan di kampus saya itu ada namanya praktikum. Nah, terus praktikum itu harus punya jas lab. Nah, pernah kepikiran untuk beli jas lab sekitar 4 atau 5. Nah, tapi karena setelah dipikir-pikir lagi, ternyata akhirnya pas itu memutuskan beli 2 jas lab saja, yaitu lengan panjang dan lengan pendek. Dan ternyata sampai semester sekarang, semester 4, alhamdulillah untuk jas labnya cukup untuk 2 buah jas lab selama hampir 2 tahun ini. Jadi bijak-bijak kalian untuk menentukan mana yang benar-benar butuh dan mana yang bisa dibeli selanjutnya gitu. Nah, terus nomor 3, buat kebiasaan baru. Nah, kalian ini kan sudah jadi mahasiswa, selamat ya. Artinya kalian ini berada di puncak dari siswa-siswa. Kalian bukan lagi anak SMA, bukan lagi remaja yang ABG galau. Kalian itu sudah dewasa muda, yang artinya kalian itu harus mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, terus artinya kalian itu harus bisa meninggalkan kebiasaan SMA yang jelek-jelek, misalnya bangun kesiangan, atau mungkin suka menunda tugas, dan kebiasaan-kebiasaan yang jelek lainnya. Nah, kalian bisa mulai sangat sederhana, mulai dari membiasakan bangun dan tidur teratur, ataupun meninggalkan sistem SKS, yaitu sistem kebos malam. Biasanya ini untuk tugas maupun untuk ujian. Kalau kuliah kalian nggak bisa gunakan sistem SKS karena misalnya di dalam tugas kuliah kalian dituntut untuk mengerjakan tugas kuliah dengan menggunakan critical thinking. Jadi kalian itu diharap menggunakan data-data yang valid, tidak dari website yang kurang valid,
kalian itu harus menuangkan isi pikiran kalian di dalam tugas kalian. Nah, dan itu butuh waktu yang cukup lama, tidak bisa sistem SKS. Maupun juga ujian, materi ujian di kuliah itu lumayan banyak, jadi sangat-sangat sulit untuk mengerjakan dalam sistem kebut semalam. Nah, terus nomor 4, coba organisasi yang menarik buatmu. Nah, organisasi atau UKM yang ada di universitas biasa kan tergantung dari minat dan bakat kita. Misal ada yang suka nyanyi atau ada yang suka olahraga. Nah, kalian itu harus tentukan minat dan bakat kalian dulu. Nah, setelah itu kalian nanti setelah menentukan, kalian itu akan magang di UKM atau organisasi yang akan kalian pingin. Nah, biasanya nanti magang ini juga difasilitasi oleh staf-staf kakak-kakak tingkat saat ospek nanti. Kalian bisa tanya informasi di sana, bagaimana cara kita magang di sana, dan juga bagaimana agar kita diterima sebagai anggota tetap. Nah, terus setelah magang, nah terus kalau kalian emang benar-benar berminat, kalian akhirnya benar-benar daftar dan masuk UKM atau organisasi yang kalian inginkan. Nah, dan tentu saja kalian itu harus benar-benar konsisten dan benar-benar menjalankan segala tugas yang ada di UKM atau organisasi kalian. Nah, harapannya nanti organisasi atau UKM yang telah kalian ikuti itu kalian mendapatkan pengalaman atau soft skill yang nanti berguna untuk di masa depan, seperti untuk bekerja nanti. Nah, dan tips yang kelima yaitu tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa cuci tangan dan juga pakai masker, karena kesehatan itu penting untuk kalian kuliah nanti. Sekian, terima kasih sudah ikut di channel Rebahan Kok Gitu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe Rebahan Kok Gitu biar rebahanmu lebih bermanfaat. Terima kasih. See you on next video.